Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, salam jumpa di Rema Membaca Sabda Selasa 9 Juni 2020. Saya berharap saya menjumpai kita semua di hari yang baru ini dalam keadaan penuh sukacita, damai sejahtera. Meskipun kita masih di masa COVID-19 dan sedang menjalani cara hidup new normal dalam rangka mengantisipasi dan mencegah virus corona yang sedang melanda dunia. Kita berdoa semoga virus ini segera berlalu, atau setidak-tidaknya terdapat vaksin untuk bisa membantu umat manusia dalam berhadapan dengan virus ini. Saya mengajak kita untuk berefleksi bersama, bermenung bersama, belajar menggarami dan menerangi dunia. Caranya bagaimana? Mari kita belajar dari seorang tokoh hari ini, melanjutkan kisah tentang Elia. Selanjutnya kita menuju kepada ajakan Yesus yang secara konkret mengajak kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Hari ini Elia beranjak dari sungai Kerit yang sudah kering akibat tidak turunnya hujan menuju ke Sarfat Sidon. Dan di sana alasannya mengapa dia berangkat ke sana, karena Israel berdosa pada Allah. Ahab membawa Israel membelot dari Allah. Allah mengirim Elia bertemu Ahab, tapi Ahab tidak mau bertobat. Malahan sebaliknya ia berusaha untuk membunuh sang nabi. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Elia ke Sidon, ke janda di Sarfat? Mengapa bukan di Israel? Toh banyak janda yang harus dilayani di Israel yang membutuhkan pertolongan. Jawabannya, Allah berkarya bagi orang yang terbuka, merendahkan diri dan mau setia mentaati kehendaknya. Jawaban kedua adalah, Allah mau menyatakan bahwa karya keselamatannya bersifat universal, tidak hanya untuk orang tertentu saja atau sekelompok orang tertentu, tetapi menjangkau semua orang yang membuka diri terhadap sapaannya. Ada beberapa hal menarik, setidak-tidaknya 2 hal menarik dari pengalaman janda di Sarfat untuk kita teladani agar mengalami berkat Allah. Pertama, bersedia mendengar dan taat. Mendengar Elia minta air, Elia meminta roti, sedangkan dia hanya punya sedikit tepung dan minyak untuk dirinya dan anaknya. Bagi sang janda, sesudah ia mengumpulkan kayu api dan mengolah tepung ini bersama dengan minyak yang ada dalam buli-buli, dia akan makan bersama dengan anaknya, dan sesudah itu mereka mati. Tetapi meski aneh dan berat permintaan Elia, sang janda melakukannya karena ia percaya dan yakin. Setidaknya ia telah mendengar tentang Elia, maka ia melakukan apa yang menjadi permintaan Elia. Kedua, ia terbuka dan mengutamakan Tuhan. Janda itu terbuka pada Elia dan dengan hati yang benar ia berusaha untuk melakukannya, karena ia mengenal Elia. Dan dengan kata lain, atau ia mengenal Elia dengan kata-kata ini, demi Allahmu yang hidup. Ini mengungkapkan kepercayaannya kepada Allahnya Elia dan mau melakukan
apa yang menjadi permintaan Elia. Maka ia lebih terbuka dan mengutamakan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketiga, ia berani mempercayai sabda Allah. Mendengar sabda Tuhan yang dikatakan Elia bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tak akan habis dan tak akan berkurang. Janda itu melakukan apa yang dikatakan padanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ia mengerti sabda dan berani untuk melangkah dengan sabda itu. Maka mujizat terjadi. Ia mengalami mujizat Allah atau berkat. Jadi tidak cukup kita hanya mengerti, mendengarkan sabda lalu diam. Yesus melalui Yakobus mengajak agar iman dinyatakan dalam perbuatan. Maka mestinya kita bersedia mendengarkan, taat, dan mengutamakan Tuhan, lalu berani percaya serta melakukan sabdanya. Di sana hidup kita akan berlimpah berkat. Sementara berkat yang kita peroleh itulah yang hendak dipakai menurut Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana caranya? Tekanannya adalah orang Kristen tidak boleh eksklusif, tetapi harus inklusif, berbau dengan masyarakat, dengan sesama, dengan menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam berarti menjadi penyedap, menjadi pupuk, dan yang paling utama adalah menjadi pengawet nilai-nilai atau kebajikan Kristiani. Berperan sebagai disinfektan moral dalam dunia yang standar moralitasnya rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun dalam rangka itu menjadi garam, awas kita kehilangan daya efektivitas kita. Bagai garam kehilangan daya asinnya. Dan menjadi yaitu kehilangan nilai-nilai Injili. Atau kemungkinan kedua, awas jangan sampai garam yang dimiliki itu menjadi berlebihan, atau pemberian garam kita itu menjadi berlebihan, yang dinamakan dengan mabuk agama atau kesombongan spiritual, maka lalu menjadi asin garamnya nanti dan orang tidak siap untuk menikmati sajiannya. Kita hanya dapat berperan sebagai garam jika kita tetap mempertahankan norma-norma kerajaan Allah dalam hidup. Kedua, orang Kristen dipanggil untuk berperan sebagai terang. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama hampir melihat terang sebagai lambang kemurnian, kebenaran, pewahyuan, dan kehadiran Allah. Jadi, kita dipanggil untuk hidup murni, memihak kebenaran, menampakkan dan menghadirkan Allah. Caranya, berperilaku sesuai dengan kehendak Allah untuk membawa masyarakat pada kemuliaan Bapa di surga. Semoga Allah menolong kita